kembali bersama dengan saya, yaitu Maximilian Alexander Dio, dalam Renungan Yezia Channel pada saat yang terindah ini. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, terus klik tombol like, terus klik tombol lonceng, dan Bapak Ibu bisa klik share dan bagikan video ini kepada setiap orang-orang di sekitar Bapak Ibu, baik keluarga, teman, sahabat, bahkan rekan-rekan yang ada di sekitar Bapak Ibu. Puji Tuhan, sama-sama pada saat yang terindah ini, dalam episode pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita. Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat ke-11. Sekali lagi saya bilang, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat ke-6 sampai dengan ke-11. Yang sudah dapat sama-sama katakan puji Tuhan. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ke-11. Firman Tuhan diberikan perikop Yesus terangkat ke sorga. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, namun bukan hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan, tapi merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama pada saat yang indah ini, saya akan memberikan renungan, memberikan tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu janji dari kenaikannya. Boleh diulang Bapak Ibu sama-sama Pak? Janji dari kenaikannya. Kalau Bapak Ibu belajar dan kita baca bahwa Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ke-11, terutama ayat 6 sampai dengan ayat 11 ini, maka Bapak Ibu sudah tahu dong bahwa ini tentang peristiwa apa? Apa Bapak Ibu? Ya betul, peristiwa tentang Yesus yang naik ke sorga. Dan ini adalah puncak atau klimaks dari pelayanan Yesus selama ini di bumi. Jadi ketika Yesus melayani di bumi, dia mati, lalu dia terbangkit, dia menampakkan diri kepada setiap orang, dan ini adalah endingnya. Ini klimaksnya, ini puncaknya, yaitu apa? Dia naik ke surga. Jadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11 ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus, yaitu peristiwa dia naik ke surga dari bumi. Makanya Bapak Ibu baca dari ayat 6, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berkumpul, lalu tidak lama kemudian Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi saya mendapatkan ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk orang percaya, orang yang berharap kepadanya, itu setelah kenaikannya. Apa itu Pak janji-janjinya? Sama-sama kita akan belajar. Amin. Yang sudah siap bersama-sama katakan puji Tuhan. Haleluya.
Jadi yang pertama, Bapak Ibu, apa sih janji yang Tuhan berikan kepada kita untuk kenaikannya? Bapak Ibu bisa buka di ayat keempat sampai dengan kelima dan juga ayat 8b. Ayat 4 sampai dengan kelima dan juga ayat 8b. Yang sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama saya akan bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Lalu Bapak Ibu bisa lanjut ayat 8b. Ayat 4 berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8b. Apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Jadi dari ayat keempat dan kelima dan ayat 8b ini, saya mendapatkan poin pertama. Janji apa sih yang Tuhan berikan kepada setiap kita ketika Dia naik ke sorga? Janji yang pertama yang saya dapatkan adalah Dia memberikan Roh Kudus. Sama-sama apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Mungkin kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sudah sering mendengarkan kata Roh Kudus, sudah sering mendengar nama Roh Kudus. Biasanya dalam doa kita orang percaya iman Kristen apa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya mau bilang Roh Kudus adalah yaitu rohnya Tuhan. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi dalam bahasanya, kalau bahasa teologinya adalah adalah istilah Tritunggal. Namun kalau untuk pembahasan Tritunggal, saya tidak akan membahas hari ini, mungkin akan the next videonya. Bapak Ibu dukung dalam doa. Tapi saya akan membahas janji yang Tuhan berikan ketika Dia naik ke sorga. Yang pertama, Dia janjikan Roh Kudus. Apa itu sih Pak Roh Kudus? Roh Kudus itu apa? Saya dapatkan dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu diambil katanya dari kata Ruach HaKodes. Ruach HaKodes. Artinya gini, Ruach itu adalah roh. HaKodes kata dasarnya dari kata kados atau kudus. Jadi kalau ditambahkan HaKodes berarti lebih atau maha kudus. Jadi Ruach itu roh, HaKodes adalah roh yang maha kudus. Jadi maha, sangat amat kudus. Jadi di tingkat pertama kekudusannya. Nah, saya mau katakan dari bahasa Ibraninya adalah Ruach HaKodes. Nah, kalau di bahasa Yunani dalam perjanjian baru, itu kata Roh Kudus digunakan dari kata Parakletos. Parakletos. Apa itu Pak Parakletos? Parakletos itu artinya sang penghibur atau penolong. Nah, ini penting nih. Jadi Roh Kudus digunakan dari kata Parakletos, artinya penghibur dan penolong. Jadi yang pertama, Tuhan janjikan Roh Kudus kepada setiap kita dengan tugas, dengan tujuan apa? Sebagai suatu pribadi yang menghibur, lalu juga menolong setiap kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya mau berkata Bapak Ibu bahwa setiap kita manusia itu punya keterbatasan. Betul? Betul kan? Amin Bapak Ibu? Punya keterbatasan. Kita manusia punya kelemahan. Gak ada yang sempurna. Hari ini Bapak Ibu bisa kuat, tapi mungkin 1 menit ke depan, jangankan per hari, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, Bapak Ibu
nggak bisa kuat. Kata firman Tuhan juga apa? Hidup kita seperti uap, hari ini naik, besok beberapa kemudian ataupun besok bisa hilang. Artinya bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, kita manusia itu sangat rapuh, atau kita itu adalah lemah. Makanya Tuhan Yesus tahu setiap kita lemah, setiap kita nggak kuat, setiap kita punya keterbatasan. Makanya ketika dia naik ke sorga, dia tidak tinggalkan setiap kita sendirian. Dia tidak tinggalkan kita untuk jalani hidup ini dengan sendirian, tapi dia berikan penghibur, dia berikan penolong untuk kita bisa menjalani hidup ini. Makanya contohnya Bapak Ibu, banyak setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, dalam beraktivitas. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi susah, ada yang menghibur setiap kita. Contohnya misalnya ada seorang bapak-bapak gitu kan, misalnya bapak-bapak ini lagi ada masalah di kantornya. Masalah di kantornya, di mana kantornya mungkin hari itu nggak punya tender, susah tender, banyak macam, nggak bisa dimenangkan tender. Pokoknya lagi dalam tahap krisis lah, dalam tahap down lah. Tiba-tiba ketika dia lagi duduk, ketika dia lagi merenungkan gitu kan, apalagi lihat dari atas gedung tinggi, lihat ke bawah gitu, ke sekitar, kayak galau gitu. Itu kan galau. Tiba-tiba ada yang berkata, "Jangan takut nak, aku menyertai engkau." Ada yang bilang gini, "Jangan khawatir, bersukacitalah. Apapun masalahmu, pergumulan aku menyertai." Nah, saya mau bilang Bapak Ibu, itu contoh bahwa Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Makanya Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus ke sorga, bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli sama kita. Oh, salah. Tapi Yesus naik ke sorga, dia tahu, dia mengerti, dia paham kita nggak mampu hidup di dunia ini tanpa dia. Makanya dia berikan Roh Kudusnya, supaya apa? Saudara tetap kuat, saudara tetap bersuka cita, saudara tetap tenang, saudara tetap punya damai sejahtera. Apalagi hari-hari ini kita tahu kita lagi masa sukar, pandemi. Roh Kudus yang menghibur setiap kita, Roh Kudus yang menguatkan setiap kita, Roh Kudus yang menolong setiap kita. Makanya Bapak Ibu, perlu kita undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu, undang Roh Kudus masuk dalam rohmu, agar Roh Kudus menghibur, memimpin setiap kita. Jadi yang pertama Tuhan janjikan apa? Rohnya yang kudus, roh penolong, Roh Kudus. Untuk apa? Menolong, menghibur setiap kita semua. Amin. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Tuhan janjikan apa? Roh Kudus. Haleluya. Boleh Bapak Ibu salam kanan kirimu. Mungkin ada teman sekitarmu yang sambil nonton, keluargamu bilang gini, Tuhan berikan Roh Kudus buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya catat apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita ketika dia naik. Ayat 8a. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sampai koma saja Bapak Ibu. Ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu garis bawahi ya, kata kuasa. Jadi saya dapatkan yang kedua, apa yang Tuhan janjikan dari kenaikannya ke sorga. Dia janjikan yang kedua apa? Kuasa. Saya catat Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, kata kuasa diambil dari kata dunamis. Dunamis artinya kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan hal yang tidak mungkin atau hal mustahil. Sekali lagi saya bilang, dunamis artinya kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan hal-hal
atau perkara-perkara yang mustahil. Jadi Tuhan janjikan kita yang kedua apa? Tuhan janjikan kita kuasa. Sama-sama saya katakan, saya diberikan kuasa. Amin. Jadi Bapak Ibu berbahagia, bersyukur. Yang kedua, Tuhan naik ke surga, tidak tinggalkan kita sendirian. Tidak buat kita sendirian di bumi ini. Tapi saya pelajari yang kedua, dia berikan fasilitas kepada kita orang percaya, anak-anaknya apa? Kuasa. Jadi kuasa itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, tenaga yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya, berharap kepadanya untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Seperti apa, Pak? Kuasanya seperti apa? Gitu kan? Saya pelajari minimal paling besar sering kita ketemukan ada dua. Yang kuasa untuk apa digunakan? Yang pertama adalah kuasa mengusir setan. Apa? Kuasa mengusir setan. Bapak Ibu bisa buka Lukas 10 ayat 19. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sekali lagi, ayat 19. Sesungguhnya aku, hanya gede, berarti Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Puji Tuhan. Jadi dari kuasa apa yang Tuhan berikan setiap kita, yang pertama saya pelajari adalah kuasa untuk mengusir setan. Jadi Tuhan Yesus janjikan kepada setiap kita, orang yang percaya, orang yang berharap, anak-anak Tuhan, bahwa kita diberikan kuasa untuk mengusir setan. Amin. Kok lesu sih? Kalau udah ngomongin setan lesu. Amin. Haleluya. Tapi kenyataannya saya banyak ngeliat, saya banyak menyaksikan orang-orang Kristen takut setan. Betul, Pak. Betul. Saya bilang banyak orang Kristen yang gak sedikit takut setan. Kok Pak Pendeta tahu sih, Pak? Takut setan dari mana sih? Saya kasih contoh. Misalnya nih, malam-malam, Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang di tengah malam gitu pipis. Banguninlah istrinya, atau suaminya, atau papa mamanya. Eyang, bangun dong. Suami atau istrinya, kenapa sih yang? Gitu kan biasanya. Nah, Eyang, iya kenapa? Temenin aku dong. Kemana? Ini udah malam. Kamar mandi, yang. Kamar mandi ketinggalan ngesot dikit segitu. Kok takut? Aku takut setan, ya. Udah jam 12 malam, ya. Eyang. Nah, itu contoh bahwa kita sebagai orang Kristen kadang-kadang takut sama setan. Ya betul nggak, Pak? Malam-malam bangunin suami istri atau orang tuanya, papa mamanya, untuk apa? Kencing doang. Karena kenapa? Takut setan. Ada lagi saya temuin orang Kristen takut setan apa? Lagi jalan lewat kuburan. Ini yang saya lagi jalan lewat kuburan, bukannya dalam nama Yesus, enggak. Orang Kristen saya banyak temuin bahwa apa bilangnya? Misi numpang anak babi mau lewat, iya kan? Misi numpang anak babi mau lewat, jangan ganggu saya ya, saya cuma lewat. Saya sebagai hamba Tuhan geli kadang kalau ngelihat seperti itu, Pak. Iya. Kenapa?
Karena perkataannya nggak logis. Misi-misi, anak babi mau numpang lewat. Saudara, kita itu manusia. Betul nggak? Bukan babi, bukan hewan. Yang kedua, saya tanya, kalau Bapak Ibu ngomong misi-misi anak babi numpang lewat, lah berarti lu anak babi. Betul nggak? Berarti bapaknya apa? Ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu pulang ke rumah, lihat papamu, orang tuamu, manusia atau hewan? Gitu aja. Ya nggak, Pak? Iya. Saya bilang bahwa banyak orang Kristen hari-hari ini takut sama setan. Amin. Takut sama setan. Kemana-mana mesti berduaan. Takut dikintilin setan. Takut sama setan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, setiap kita orang percaya sudah diberikan kuasa untuk menginjak setan. Kita sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Jadi orang Kristen gak boleh takut sama setan. Harus berani sama setan. Supaya setan takut sama kita. Bagaimana setan itu bisa tunduk sama kita. Nah, makanya tadi poin pertama, Pak, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita bisa punya kuasa kalau Roh Kudus turun. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Kita melekat sama Tuhan. Nah, baru kita punya kuasa mengusir setan. Amin. Iya. Saya tekankan juga Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang kanan kirimu, sekitarmu, keluargamu yang kemasukan setan gitu kan, jangan Bapak Ibu panggil yang lain. Iya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu bisa doa, bisa usir setan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan juga kalau engkau nggak hidup dalam kebenaran, engkau nggak hidup dalam Tuhan, engkau nggak bergaul kali dengan Tuhan, Bapak Ibu apa? Usir setan. Jangan. Kenapa? Karena setan bisa mempermalukan kita. Ingat iman manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, hei setan, pergi. Gitu. Tiba-tiba setannya bilang, apa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi siapa engkau? Waduh. Saya mau bilang, Bapak Ibu, jadi kita harus hidup dalam Tuhan. Baru kita diberikan kuasa untuk mengusir setan. Saya banyak pelayanan. Saya banyak melayani Tuhan. Berpasan juga Tuhan pernah percayakan untuk melayani mengusir setan. Saya mau bilang, Pak, kalau kita nggak hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan, setan bisa menjadi kita. Setan bisa bermain kita. Tapi kalau kita hidup benar, hidup baik sama Tuhan, saya mau bilang, baru kita masuk aja, setan udah lari. Amin. Baru kita nyanyi nyembah Tuhan aja, orang yang kerasukan setan bisa manifestasi. Jadi yang pertama, Tuhan berikan kita kuasa untuk apa? Mengusir setan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, Pak, Bu, saudara, saudari yang dikasih Tuhan, jangan takut sama setan. Setan derajatnya di bawahmu. Karena kita anak Tuhan. Setan tidak berkuasa atas hidup kita kalau kita hidup kalau kita hidup selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama, Tuhan berikan kuasa kepada kita apa? Kuasa mengusir setan. Colek kanan kirimu, katakan, lu diberi kuasa mengusir setan. Haleluya. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan kita kuasa apa? Nah, Bapak Ibu bisa buka Kisah Rasul 28 ayat 8. Bapak Ibu tandai dulu, itu Kisah Rasul 1 ini. Lalu kita bisa buka Kisah Rasul 28 ayat 8. Satu yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kisah Rasul 28 ayat 8.
Sama-sama Bapak Ibu bisa baca bersama saya. 1, 2, 3, iya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpang tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Puji Tuhan. Jadi dari Kisah Rasul 28 ayat 8 ini peristiwa di mana Paulus sedang pelayanan di Malta. Dan ada seorang Publius, ayahnya sedang sakit karena demam dan disentri. Di sini Alkitab menjelaskan bagaimana yang kedua saya pelajari. Ketika kita Tuhan naik ke surga, Tuhan janjikan kita kuasa. Kuasa untuk apa Pak Pendeta? Kuasa untuk apa Pak? Yang kedua saya pelajari adalah kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Sekali lagi apa? Menyembuhkan orang sakit. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, menyembuhkan orang sakit bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tapi setiap kita orang percaya, anak Tuhan, punya tugas, punya kuasa, punya otoritas. Kita bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Ya. Paulus, kalau Bapak Ibu tahu, bukan rasul yang langsung transfer dari Yesus. Kalau mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kayak Petrus gitu kan, itu transfer gitu kuasa dari Tuhan, impartasi. Tapi Paulus tidak secara tatap mata, secara fisik ngelihat siapa Yesus, transfer dari Yesus. Tapi saya percaya Roh Kudus turun atas Paulus ketika pertobatannya. Tapi Paulus juga bisa apa? Punya kuasa menyembuhkan orang. Jadi Bapak Ibu, yang kedua kita diberikan kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang. Apalagi hari ini terlebih masa-masa sukar, masa-masa yang tidak baik dalam masa pandemi corona. Saya mau bilang, kita harus praktekkan ini, punya kuasa. Untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Ada seorang teman saya dalam suatu grup bertanya begini, Pak, Bu, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, saya mau nanya Pak, dalam kasus kondisi corona seperti ini, boleh nggak kita memanggil hamba Tuhan untuk datang? Pendetanya mendoakan orang sakit, tapi pendetanya nggak sakit. Bagaimana Pak dilema? Saya teringat, lalu dijawab oleh seorang senior saya, hamba Tuhan. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Lalu dijawab bahwa alangkah lebih bijak kita menuruti perintah pemerintah. Betul nggak? Kalau stay at home, stay at home. Pendeta pun juga begitu Pak. Bukan berarti hamba Tuhan nggak beriman, bukan berarti nggak percaya sama Tuhan. Cuman kita sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, kita juga taat sama perintah pemerintah gitu kan. Apa yang pemerintah ngomong stay at home, kita taat, harus taat. Makanya ada ibadah online, makanya ada firman online. Kenapa? Bukti kita ketaatan kita sama Paul. Dan dia bilang begini, cukup didoakan via telepon. Nah, saya mau bilang Pak Bu, secara manusia terbatas uang dan waktu, betul kan? Tapi kalau kita punya kuasa dengan iman berdoa, tidak dibatasi oleh uang dan waktu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau dalam masa-masa begini Bapak Ibu rindu dilayani pendeta, membantu, saya bukan yang mau bilang terus ketika hamba Tuhan itu nggak datang, nggak bisa datang, ada beberapa faktor. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, jangan kecewa, jangan langsung bikin hoax. Pendeta itu jahat, gak peduli sama aku dari sekarang gak mau datang, gak mau doain. Dia pilih-pilih orang Kristen, dia maunya orang kaya, saya miskin.
Bukan begitu, Pak. Tapi kita juga taat. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu kalau tahu firman, kita diberikan kuasa menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu bisa berdoa via telepon pada keluargamu yang sakit. Dalam nama Yesus, oleh bilangnya engkau sembuh, pasti sembuh. Kalau dengan iman. Itu kalau orang lain, kalau Bapak Ibu diri sendiri, praktekkan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Amin. Iya. Jadi yang kedua saya pelajari bahwa Tuhan berikan kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi yang pertama, Tuhan berikan kuasa untuk apa? Mengusir setan. Makanya orang Kristen jangan takut sama setan. Yang kedua, Tuhan berikan kuasa sama kita apa? Untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi poin kedua, apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita? Itu Tuhan berikan, Tuhan janjikan kuasa kepada setiap kita. Amin. Lalu yang ketiga, ayat ke-11. Bapak Ibu bisa buka ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga yang saya dapati dari ayat ke-11 ini, Tuhan janjikan apa? Bahwa dia akan datang menjemput kita kedua kali. Apa? Dia akan datang untuk kedua kali menjemput setiap kita. Saya mau bilang Bapak Ibu, ini yang paling pokok. Ini yang paling peristiwa yang dinanti-nantikan oleh setiap kita. Ini adalah sukacita yang besar bagi setiap kita. Kenapa? Karena akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kita dijemput Tuhan untuk sama-sama kita pesta di dalam kerajaan surga. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap. Bumi ini akan rusak. Bumi akan semakin hari semakin rusak, semakin tua. Dunia ini akan hancur. Langit ini akan hancur. Tidak selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Makanya Tuhan janjikan yang ketiga apa? Tuhan janjikan dia akan jemput setiap kita. Artinya Tuhan kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa kita itu dipantau oleh Tuhan. Kita dikontrol oleh Tuhan. Kita dilihatin oleh Tuhan. Artinya Tuhan janjikan gak selamanya kita hidup di dunia ini. Gak selamanya Bapak Ibu hidup dalam dunia ini. Gak selamanya, ya katakanlah Bapak Ibu gak susah. Gak selamanya engkau sakit. Gak selamanya engkau apa? Akan kaya. Gak selamanya engkau akan apa? Hebat. Semuanya akan berlalu. Dan saatnya kita akan finish. Kita akan dijemput Tuhan untuk menikmati kebaikan bagi yang percaya bertobat. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, suka atau nggak suka, percaya atau tidak percaya, cepat atau lambat, saya mau bilang kedatangan kedua kali, kedatangan yang kedua kali pasti digenapi. Amin. Sebab itu sebagai orang percaya, berjaga-jaga. Lalu yang kedua, selalu bertobat. Tuhan Yesus pasti datang kedua kali menjemput setiap kita. Artinya akhir dunia ini akan semakin berakhir. Dunia akan semakin hancur. Jadi yang ketiga ini yang penting Pak, bahwa Tuhan janjikan dia akan datang kedua kali menjemput setiap kita. Amin. Ayo sama-sama katakan, saya pasti dijemput oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi yang ketiga apa? Ayat dari 11, dia akan datang untuk kedua kali menjemput kita. Lalu yang keempat, yang terakhir. Nah, biasanya Bapak Ibu jemaat tuh hari itu senang kalau udah kata terakhir. Yohanes 14 ayat kedua. Bapak Ibu bisa buka Yohanes 14 ayat kedua kan. Haleluya.
Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Situnya apa? Sorga. Untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang keempat, yang terakhir saya pelajari, apa janji Tuhan buat setiap kita? Janjinya adalah saudara dan saya dijamin kita berkumpul di dalam kerajaan surga. Amin. Sekali lagi apa? Kita dijamin berkumpul dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan saudara dan saya, bukan membiarkan saudara dan saya sebatang kara di dunia ini. Tapi yang keempat ini yang paling keren. Dia naik ke surga. Dia janjikan kepada setiap kita apa? Rumah di surga. Berkumpul di surga. Saya mau bilang bahwa kita bersyukur, patut bersyukur, patut bangga. Tuhan Yesus memberikan kita rumah di surga, berkumpul di surga. Jadi saya pelajari yang keempat, Bapak Ibu, Tuhan janjikan apa? Kita berkumpul, jaminan berkumpul di surga. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul bersama dengan istri, anak-anakmu, keluargamu, cucumu, cicitmu, engkau sudah bahagia. Tapi ada yang lebih bahagia lagi. Apa? Janji Tuhan kita berkumpul di surga. Itu lebih bahagia, Pak. Bahkan kita punya rumah di surga. Kita akan seperjamuan dengan Tuhan, satu meja, memuji, menyembah Tuhan. Maka Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Oleh sebab itu, kita belajar dari hari ini, firman Tuhan ini tentang kenaikannya. Yang pertama apa tadi janjinya? Bahwa Tuhan berjanji akan memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini menghibur, menolong setiap kita. Lalu yang kedua, Tuhan janjikan apa? Kuasa. Lalu yang ketiga, Tuhan janjikan apa? Kedatangannya kedua kali. Kedatangan kedua kali menekankan bahwa kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Dunia ini akan hancur, tapi Tuhan janji Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita sebagai orang pilihannya, menjemput kita sebagai mempelainya. Lalu yang keempat, ketika dia sudah jemput kita, dia sudah datang jemput kita. Ini yang paling keren. Keempat, Tuhan janjikan rumah kita di surga. Tuhan janjikan kita pasti berkumpul di surga. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang kesimpulannya, Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga bukanlah peristiwa di mana Tuhan meninggalkan engkau. Bukan peristiwa di mana Tuhan membiarkan engkau sebatang kara di bumi. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga buktikan bahwa dia mengasihi setiap kita. Dia memberikan segalanya buat kita, biji matanya. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu memberkati, mengasihi setiap kita. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Kita telah baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan dalam doa penutup dan doa syafaat. Sebab itu Bapak Ibu, bagi yang punya kerinduan, boleh taruh tangan kananmu di dada. Bersama-sama kita akan satukan hati kita, datang sama Tuhan, datang dengan kerendahan hati, dengan iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa ambil sikap doamu yang benar. Bersama-sama kita datang kembali di hadapan Tuhan, rendahkan hatimu, percaya kuasanya pasti nyatakan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar, sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Pada saat yang terindah ini kami telah menyaksikan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu, di mana tentang janji kenaikan-Mu Tuhan
Tuhan ke surga. Kami bersyukur, kami bangga Engkau naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Engkau Allah yang pedulikan setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan setiap kami hidup sendirian di bumi ini. Tapi terima kasih Tuhan, kami berdoa buat siapa saja yang telah menaruh tangan kanannya di dada sebagai tanda penyerahan dirinya. Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti apa yang mereka alami, mereka menginginkan. Tuhan, Bapa sebagai hamba berdoa pada siang hari ini, bila mereka ada bergumulan masalah dalam kehidupannya, angkat setiap masalahnya, gantikan Tuhan masalahnya dengan sukacita, berikan jalan keluar. Tuhan, berikan mujizat atas kehidupannya. Kami percaya Tuhan bercampur tangan atas setiap aspek kehidupan mereka. Mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Bahkan setiap kami yang telah menaruh tangan kami sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau Tuhan tahu apa yang menjadi harapan mereka. Maka hamba sebagai hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu mengatakan, oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu kami telah menjadi sembuh. Kami lahir dalam nama Yesus. Maka kami berdoa, Tuhan angkat setiap penyakit mereka, Tuhan angkat setiap kelemahan tubuh mereka, gantikan dengan kesehatan yang baru, tubuh yang di surga. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan, dan sakit Tuhan sembuhkan pada saat yang ini. Bebaskan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Berkati pemerintahnya dari atas sampai ke bawah. Memberkati Tuhan, agar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini sesuai dengan Engkau Tuhan. Maka kami berdoa buat setiap siapa saja Tuhan yang bekerja, yang sedang berperang melawan virus corona. Tuhan berikan kesehatan, memberikan hikmat dari surga, kekuatan dari surga, agar mereka bisa sama-sama gotong royong membantu menyelesaikan masalah ini. Kami doa Tuhan bangsa Indonesia ini, agar Tuhan curahkan shalom-Mu, damai sejahtera-Mu atas bangsa ini. Lalukan virus corona dari bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga para penemuan, agar bisa menemukan obat-obat, vaksin-vaksin, yaitu bisa agar mengantisipasi corona. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar, yaitu agar mereka bisa menemukan obat yang bisa menghancurkan corona. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah, Tuhan jaga, Tuhan penuhi. Terus berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Bahkan aku doa apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah setiap doa kami, inilah setiap doa kami serahkan, kami alaskan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan dengan iman, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jadilah kuat Bapak Ibu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, sebab kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu, sampai jumpa dalam episode selanjutnya, dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini yang akan memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.